Allah menyampaikan semua ibadah yang saya perintahkan itu sesungguhnya manfaatnya kembali kepada kita yang menunaikan, bukan kepada Allah. Jadi even Allah memerintahkan kita sholat pun, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak menunaikan sholat, tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah Tuhan. Tapi ternyata kata Allah, kita yang butuh dengan sholat itu. Karena saat kita menunaikan sholat dengan sempurna, maka semua manfaat sholat kembali kepada diri kita. Apakah itu sifatnya ketenangan? Orang sholat pasti akan cenderung jiwanya lebih tenang kata Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14 digabungkan dengan Quran surah ke-13 ayat 28. Orang sholat dijamin oleh Allah hidupnya lebih bahagia. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 2. Orang sholat dijamin oleh Allah doanya cepat terkabul. Anda dekat dengan orang tua memberikan apa yang kita minta. Anda dekat dengan pimpinan di kantor, maka akses pekerjaan dimudahkan. Anda dekat dengan Allah, logika yang sama, apa yang tidak ada batas bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Maka orang yang sholat, apapun yang dia minta, selama panjang benar sholatnya, maka Allah akan cepat mengabulkan apa yang dia minta. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Bahkan nanti ada orang yang sering menyebut Allah dan dia sering disebut Allah. Saking disanjungnya oleh Allah, ada orang yang belum minta seketika kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir padaku, aku akan menyebutmu. Di antara makna zikir itu salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Orang salat pasti baik. Karena itu Nabi mewasiatkan pada setiap orang tua supaya anak itu dari kecil dididik sholat. Nah, ini sering saya tekankan pada pendidikan sekarang nih. Ya, ada teman-teman yang buka TK, SD dan sebagainya. Ini kadang tangganya melompat lebih jauh. Ya, tangga kedua belum selesai, sudah naik ke tangga kelima. Anak TK sekarang fikih sholat belum selesai, fikih haji udah manasik gitu. Ini untuk sinergi aja gitu kan. Baik. Jadi kenapa Nabi minta ajarkan anakmu dari sejak kecil sholat? Karena rahasia sholat selanjutnya akan membentuk pribadi baik. Itu rahasianya di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar akan menjauhkan pelakunya dari dua sumber keburukan. Satu fahsya, dua munkar. Tidak ada yang ketiga. Jadi prinsipnya semua orang yang sholat pasti mendapatkan manfaat-manfaat terbaik dalam hidup. Tapi pertanyaannya, mohon izin, maaf sekali lagi, kenapa kita melihat orang sholat bahkan tidak mendapatkan satu di antara apa yang disampaikan tadi? Quran mengatakan orang sholat pasti baik. Tapi kenapa sekarang ada orang sholat berbuat yang tidak baik? Fahsya dikerjakan. Fahsya itu kan termasuk pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor, itu fahsya. Betapa banyak sekarang orang berkata yang kotor, menonton yang tidak baik, tapi juga sholat. Kan unik gitu. Mungkar itu jelas, semua yang diingkari hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri mungkar, membunuh mungkar, merampok mungkar, berselisih mungkar. Ini yang paling aneh, dalam hal sholat ada yang berselisih. Cuman gara-gara satu bismillahnya dikencangkan, yang satu sir, bisa jadi nggak temenan gitu. Cuman beda-beda, gara-gara beda majelis ilmu, bisa saling mencela. Padahal sama-sama sholat. Apa persoalannya? Maka kata Al-Quran, biasanya ada dua sumbernya. Satu, kebanyakan orang sholat kurang khusyuk atau bahkan tidak khusyuk dalam sholatnya. Itu di Quran surah kedua, ayat ke-45 sampai 46. Dan yang kedua, ini persoalan klasiknya, maaf, kata Al-Quran boleh jadi orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang ia kerjakan dan ia baca dalam sholatnya. Jadi ruku tapi nggak ngerti yang dilakukan. Sujud nggak paham yang dibacakan. Ya bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita nggak menikmati apa yang kita lakukan? Anda bekerja tapi tidak paham yang dikerjakan, kan nggak akan maksimal pekerjaan. Anda sholat tapi tidak mengerti yang dibaca, bagaimana bisa merasakan kenikmatan? Ada orang dulu baru takbir, saking nikmatnya dalam takbirnya, itu sakit di kakinya nggak kerasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu masya Allah pernah kakinya itu terkena duri. Ya, kalau bahasa Jepangnya kacugak. Kena duri kecil gitu. Jadi setiap disentuh sakit, dipegang sakit sampai teman-temannya datang sahabat ingin mengambil sakit. Ya, kata satu orang, beliau mengatakan, udah saya tahu kapan ngambilnya katanya.
Saya tahu kapan mengambilnya. Sekarang jangan diganggu. Begitu tiba waktu sholat, dikisahkan sholat zuhur, begitu beliau takbir, yang satu kawannya mengatakan ini saatnya. Begitu takbir, diambil durinya, nyaris tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Yang tadinya baru disentuh ya, sentuh sedikit udah terasa gitu. Wajah memerah. Itu sudah takbir, nggak ada ekspresi perubahan di wajahnya. Saking nikmatnya gitu. Ya, ada orang yang bahkan memprioritaskan sholat dibandingkan dengan tidurnya. Saking merasakan kenikmatannya. Bahkan puncak paling tingginya, ada memang orang sholat untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Bukan karena sholatnya. Karena merasa sudah banyak pemberian Allah yang belum disyukuri.